bisa berkumpul. Terima kasih pada teman-teman semua, rekan sejawat saya, yaitu guru-guru TK yang ada di Kecamatan Prambon yang sudah mewakili gugusnya masing-masing. Hari ini saya, Nurnaningsih SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk, akan mencoba untuk mengimbaskan apa yang telah saya terima dari hasil pelatihan pendidikan guru penggerak atau PGP, yaitu mengenai budaya positif. Sebelum saya melanjutkan untuk apa itu budaya positif, mungkin ibu-ibu ada yang menyampaikan pendapatnya apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Kira-kira apa saja budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Pembiasaan baik yang dilakukan di lembaga. Terima kasih. Ada yang lain? Kebiasaan apa saja yang mungkin sudah ada? Ya, memang untuk budaya positif, J, monggo. Mungkin pembiasaan seperti sholat duha. Terima kasih. Ada lagi? Ya, budaya positif yang sudah kita biasakan setiap hari. Yang pertama yang sudah nyata itu adalah ketika anak-anak datang, kita menyambutkan dengan senyum, sama salam. 5S mungkin ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. J, terima kasih. Untuk budaya positif ini sudah terbiasa di kita memang, yaitu dari pembiasaan itu. Tapi nanti kita akan lebih mengupas lagi bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah dan bagaimana kita mengajak anak-anak untuk selalu berbudaya positif. Selanjutnya, Bu. Nah, ini konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ini nanti akan coba kita sampaikan, mungkin nantinya bisa diterapkan di sekolah. Dan insya Allah kelihatannya ini memang bagus, yang mungkin kita dulu nggak paham, nanti akan paham. Oh, seperti ini ya, harus menangani anak-anak, bagaimana supaya mereka bisa berbudaya positif. Monggo selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sudah familiar, ada berapa dimensi kemarin itu? Ada 6. Yang pertama, ada beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berkarakter kritis, dan yang terakhir kreatif. Selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi maksudnya bagaimana Ibu? Salah pemahaman suatu konsep, salah paham yang mungkin kita tidak akan kroso ini ternyata salah, seperti itu, tidak terasa. Yang menurut kita itu benar, ternyata setelah kita mendalami suatu pemahaman ini ternyata kita miskonsepsi kita. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini penggambarannya seperti itu. Jadi anak seperti boneka, dikontrol oleh gurunya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contohnya bagaimana kira-kira Ibu untuk yang ini, ilusi kritik membuat rasa bersalah? Ya, saat kita mungkin seperti ini ya, ada anak yang belum mengerjakan, nah kita dituntut untuk menyelesaikan itu segera mau ada rapat. Nah, guru-guru awakmu aku gandang rapat. Ayo tuh anak dan diselesaikan. Akhirnya anak merasa bersalah gara-gara dia ternyata gurunya akhirnya terlambat seperti itu. Itu yang ilusi yang
yang kedua yang merasa bersalah itu, yang ketiga ilusi bahwa orang dewasa berhak, kita sebagai guru berhak untuk menekan mereka untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Nah, itu mungkin yang untuk yang ketiga. Untuk yang keempat ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini untuk penguatan positif efektif nanti kita jelaskan di kemudian di berikutnya. Monggo Ibu selanjutnya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama tadi, stimulasi respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita semua. Untuk teori kontrol tentang dunianya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau yang tadi dari respon stimulus itu merasa semua kebutuhan itu sama, padahal kenyataannya kalau di dunia kita berbeda. Kebutuhan antara setiap anak, kebutuhan untuk mendapatkan pembelajarannya itu berbeda, jadi tidak sama sesuai dengan karakteristik masing-masing anak. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda bersama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi untuk pandangannya kita pasti juga tidak sama setiap anak ataupun setiap orang. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua yang buruk itu juga salah. Jadi, harus kita telaah, kita lihat. Mungkin di sisi kita dia salah, tapi mungkin di sisi orang lain ternyata dia benar. Jadi nggak bisa harus langsung kita menjudge mereka, oh itu salah dan itu tidak baik atau tidak positif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol. Kalaupun kita mungkin ada kekecewaan atau ada merasa marah, itu yang bisa mengontrol biasanya kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Oh sudah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, tentang teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Pokoknya menang terus, menang atau kalah model berpikirnya yang stimulus. Monggo selanjutnya Bu. Disiplin positif. Nah, ini tadi yang kita sudah rembukan bersama untuk disiplin positif yang ada di sekolah tadi, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti 5S maupun sholat bersama. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini nanti menurut Anda, kalau mengasih reward anak-anak itu bagaimana? Apakah itu nanti itu berupa budaya positif menurut Anda, atau ternyata itu hanya miskonsepsi yang mungkin itu harusnya salah, tapi kita benarkan? Itu nanti dilema di kita memang, karena kebiasaan kita untuk anak-anak TK kebanyakan sukanya dikasih hadiah, tapi sebetulnya reward itu bukan hanya berupa hadiah nih. Nanti kita ulas kembali yang berikutnya. Sekedar yang bawah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Bu, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kita jangan melihat ini semua nih nilai-nilai kebajikannya,
harus lepas dari ras ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tadi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis serta kreatif. Ibu Primary Years Program PYP: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF): cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini semua nilai-nilai kebajikan. Untuk saat ini kita memakai yang profil pelajar Pancasila. Monggo selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya, kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Untuk konsep disiplin, kalau kita menerapkan hukuman maupun penghargaan, ini tidak efektif. Kalau hukuman mungkin memang menyakitkan nih, seperti kalau kita memberikan hukuman yang berupa fisik nih, itu nanti akhirnya menyakitkan dan membuat anak kadang merasa rendah diri maupun menjadi anak tidak bertanggung jawab untuk perilakunya, malah malah bisa jadi lebih nemen lagi karena merasa dihukum. Kadang kita ada anak takutnya jadi dendam ya, seperti itu. Untuk penghargaan itu tidak efektif. Kenapa seperti itu? Bisa merusak hubungan atau sifat iri. Nah, seumpama anak-anak kita memberikan penghargaan dengan siapa nanti yang paling tidak ramai nanti dikasih hadiah. Nah, padahal ada temennya yang ternyata di dalam hati mereka iri juga. Padahal itu kan yang maksud kita nantinya bisa membuat mereka berubah, akhirnya ikut biar dapat hadiah bagaimana. Tapi nanti akhirnya bisa menjadikan mematikan kreativitas. Itu seperti apa yang kita suruh. Jadi kita sebagai pengontrol mereka. Hanya mereka menuruti apa yang kita mau. Ojo rame, kudu selesai, seperti itu. Itu akhirnya yang menjual seperti ini. Menghukum dengan sistem ranking. Kalau untuk memang pembelajaran merdeka ini kita tidak ada perankingan, nggak seperti zaman kita dahulu. Mungkin meskipun menurut kita waktu itu efektif ya, baik, tapi ternyata nanti takutnya untuk kedepannya itu nanti ternyata tidak efektif. Merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya itu ya seperti umpamanya dia menjadi iri, terus merasa dia menjadi down, jadinya dia tidak menghargai dirinya sendiri. Oh, aku ternyata nggak bisa, anak itu lebih pintar, aku ternyata bodoh, seperti itu. Padahal kita tidak bisa melihat dari itu. Kita harus bisa melihat minat dan bakat mereka yang berbeda-beda. Mungkin mereka pandai di bidang pendidikan atau di bidang apa itu namanya akademis gitu. Tapi ternyata dia lebih pintar lagi di bidang mungkin bakatnya mewarna atau menggambar, seperti itu. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang dengan identitas sukses yaitu dengan konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring kelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ini untuk yang konsep yang dianggap identitasnya sukses dengan konsekuensi dan restitusi. Biasanya konsekuensi dan restitusi ini nanti kita lihat dari
keyakinan mereka. Jadi kita nanti membuat keyakinan kelas masing-masing. Jika nanti umpamanya kita punya keyakinan kelas untuk anak-anak, bagaimana kita buat keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Keyakinan kelasnya di dalam kelas tidak boleh membawa makanan, belajar dengan rapi. Kalau mereka yang membuat sendiri, nantinya mereka akan jangka panjangnya akan sadar, oh iya ya, kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kalau kita tidak boleh membawa makanan atau minuman dalam kelas. Jadi mereka akan sadar sendiri tanpa kita perintah, bukan kita kontrol, seperti itu. Oke, seperti kesepakatan kelas. Nanti kita akan jadi nanti mereka akan lebih sadar dan aku sih gawe wingi kayak gitu. Oke. Monggo selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Monggo selanjutnya. Dan contoh kasus ini yang ditanyakan di SD ya. Saya sering tidak mengerjakan. Kalau untuk memantai teman atau sesuai restitusi. Untuk mata selama 10 menit ini yang berupa fisik ya. Dan murid. Untuk konsekuensi, guru memberikan koreksi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini tadi yang masuk ke restitusi yang paling benar ya, nanti ada keyakinan kelas. Jadi dia akan sadar sendiri. Jadi dia bisa menghormati apa yang sudah mereka buat seperti itu. Bukan peraturan yang sudah kita tulis, peraturannya seperti ini kadang malah nggak masuk ke mereka. Tapi kalau mereka yang membuat sendiri, mereka akan lebih masuk ke dalam pemahamannya dia dan mengingatnya. Monggo selanjutnya. 5 posisi kontrol restitusi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Misalnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Patuhi ini kalimat atau kata-kata yang biasanya dipakai. Ya. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Untuk penghukum seperti itu. Untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Tidak semua anak sempurna, biasanya seperti itu untuk tambahannya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah ini bisa membuat mereka merasa bersalah. Selanjutnya sebagai manajer, kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah ini sebagai manajer, dia tidak menghukum, dia tidak menjudge, tapi umpan balik kepada anaknya. Jadi, selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini yang tadi saya sampaikan atau mungkin kesepakatan nih. Keyakinan, tapi bukan peraturan yang sudah dibuat. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Selanjutnya,
kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas untuk kelompok besar yang sudah bisa diajak diskusi. Mereka menyampaikan masing-masing anak apa keyakinan kelas menurut mereka, apa aturannya, keyakinannya dia kalau lagi di dalam kelas, lagi saat pembelajaran di luar maupun di dalam kelas. Akhirnya mereka berdiskusi, setelah itu menyusun, setelah itu ada hasilnya. Monggo Bu lanjut. Nah, ini hasil keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Kelompok B, nah kemarin mungkin cuma bilang berdoa Bu yang pertama sebelum dan sesudah. Ini saya lengkapi, akhirnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus ada yang bilang duduk rapi Bu. Nah itu nanti bisa berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak kok bisa cepat mereka untuk respon apa maksud kita. Apalagi kalau mereka pas ada masalah. Nah itu kemarin saya buat pas ada masalah keuangan gitu. Langsung saya buat, oh ini pas ini buat keyakinan kelas. Jadi mereka pada saat mereka melakukan kesalahan, jadi mereka sadar gitu. Apa yang seharusnya di kelas itu gitu, seperti itu. Meskipun itu susah ya untuk PAUD, memang nantinya pasti itu. Tapi kita bisa menyampaikannya berulang-ulang. Ingat kan, nah keyakinan kelas kita kemarin apa? Memang kita anak PAUD harus berkali-kali atau berulang-ulang, nggak bisa secara langsung gitu. Yang kedua ada duduk rapi, tidak membawa mainan saat belajar, tidak membawa makanan dan minuman, menjaga kebersihan, mengembalikan alat tulis selesai belajar dan tidak ramai. Nah itu kemarin yang kita hasilkan. Kalau mungkin ada yang nantinya harus lebih disempurnakan, mungkin ini setidaknya sudah dari anak-anak, jadi mereka ingat apa yang mereka sampaikan ke kita. Monggo selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini caranya bagaimana membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi sebetulnya kata-katanya yang tidak terlalu panjang-panjang, jadi dia ingat, dia sendiri kok yang bicara nanti. Tidak apa itu rapi, apa itu duduk rapi, itu bilang sendiri mereka nanti. Dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena kan kita pasti berubah-ubah nih keyakinannya. Mungkin 1 tahun sekali tidak apa-apa, nanti dievaluasi kembali. Monggo selanjutnya. Nah ini yang segitiga restitusi. Pas ada masalah. Nah itu kemarin saya buat pas ada masalah keuangan gitu. Langsung saya buat, oh ini pas ini buat keyakinan kelas. Jadi mereka pada saat mereka melakukan kesalahan, jadi mereka sadar gitu. Apa yang seharusnya di kelas itu gitu, seperti itu. Meskipun itu susah ya untuk PAUD, memang nantinya pasti itu. Tapi kita bisa menyampaikannya berulang-ulang. Ingat kan, nah keyakinan kelas kita kemarin apa? Memang kita anak PAUD harus berkali-kali atau berulang-ulang, nggak bisa secara langsung gitu. Yang kedua ada duduk rapi, tidak membawa mainan saat belajar, tidak membawa makanan dan minuman, menjaga kebersihan, mengembalikan alat tulis selesai belajar dan tidak ramai. Nah itu kemarin yang kita hasilkan. Kalau mungkin ada yang nantinya harus lebih disempurnakan, mungkin ini setidaknya sudah dari anak-anak, jadi mereka ingat apa yang mereka sampaikan ke kita. Monggo selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah ini caranya bagaimana membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi sebetulnya kata-katanya yang tidak terlalu panjang-panjang, jadi dia ingat, dia sendiri kok yang bicara nanti. Tidak apa itu rapi, apa itu duduk rapi, itu bilang sendiri mereka nanti. Dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena kan kita pasti berubah-ubah nih keyakinannya. Mungkin 1 tahun sekali tidak apa-apa, nanti dievaluasi kembali. Monggo selanjutnya.
Nah, ini yang segitiga restitusi, bagaimana kita memecahkan suatu masalah jika terjadi di sekolah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, ini yang ada di sekolah saya kemarin pas ada anak yang makasih sih pas saya tugas, ternyata pas ada anak yang lagi bermasalah waktu pembelajaran di luar sekolah, waktu pembiasaan. Ini demonstrasi konseptual dengan dari kenyataan dari aksi nyata untuk penerapan segitiga restitusi. Ini langkah-langkah yang harus kita untuk memecahkan masalah tiga ini yang kita lakukan. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan ini kita harus menanyakan kenapa sampai melakukan itu, ditanya dulu. Menanyakan keyakinannya sudah kita buat di kelas tadi. Kasusnya bisa dihentikan di sini. Gak dilakukan, gak bisa dikirim. Nah, kasusnya kemarin ada Dava, seorang murid kelas PKB pada saat pembelajaran pembiasaan di pagi hari, yaitu baris berbaris di depan kelas. Dava membawa mainan dan dia asik bermain tanpa memperhatikan guru yang sedang menyiapkan untuk kegiatan pembiasaan. Ini kasusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memecahkan masalahnya, sama-sama belajar. Kemarin yang saya lakukan untuk sesuai dengan segitiga restitusi yang sudah saya pelajari, monggo dilanjutkan. Nah, ini kasusnya. Saya sudah lagi mana, nggak perhatikan di sini. Keyakinan kelasnya kan disampaikan pada saat berbayar tidak boleh membawa mainan. Kalau menstabilkan identitas bisa saya tanya, kenapa membawa mainan? Apa maunya gitu?
Dewa sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang kita harapkan ya ini nanti berhasil seperti ini. Kalau kita menyampaikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan anak-anak, mereka akan sadar, oh iya ini salah. Meskipun itu nanti diulang, tapi tetap kita selalu mengulang kembali, mengingatkan kembali keyakinan yang sudah kita buat apa. Sudah itu tadi mengenai budaya positif yang ada di sekolah penerapannya. Nanti mungkin insya Allah kalau bisa disampaikan atau diterapkan di sekolah masing-masing. Untuk keyakinan kelas, kalau untuk anak SMP SD biasanya langsung dipasang di dinding-dinding, nanti dibuat keyakinan kelasnya. Nanti juga seperti itu untuk PKB tetap. Jadi ingat meskipun mereka tidak belum bisa membacanya, tapi mereka ingat, selalu ingat yang mereka buat. Nah, sudah sambung sekian, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau cukup. Itu tadi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ini pertanyaan ya, jika sebuah kasus tadi ya, itu tadi timbul masalah baru, misalkan anak yang bermain itu yang katanya tadi itu kan bertanggung jawab, jawabannya tadi kan bertanggung jawab. Misalkan ada anak lain yang bermain, misalkan ada 3 atau 4, dan satunya itu malah menangis, sebenarnya dia diambil atau diajak komitmen permainannya itu diambil disimpan, itu menangis tersedih-sedih itu bagaimana? Wah, ini itu kan untuk anak-anak memang karakternya beda-beda, setiap anak berbeda dan cara kita memecahkan masalahnya pasti juga berbeda. Untuk restitusi tadi ada 3, itu sebetulnya ada bermacam-macam yang bisa diterapkan. Kalau tadi pas kasus saya anaknya tidak menangis, tapi insya Allah kalau kita awalnya, makanya untuk restitusi kita usahakan mulai dari awal. Yang pertama, menstabilkan dulu identitas dia, distabilkan dulu anaknya, bagaimana, kenapa kamu membawa seperti itu, ditanya pelan-pelan seperti itu. Nah setelah itu baru menuju ke yang kedua tadi, menstabilkan, terus yang segitiga, ada gambar segitiganya. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Alasannya kenapa? Ditanya seperti itu. Nah, kalau yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Memang kita sebagai guru PAUD agak berat nih untuk anak itu bisa tidak menangis. Bagaimana kita juga berlatihnya harus bisa memecahkan masalah seperti itu. Tapi insya Allah kalau nanti jenengan sesuaikan dengan tahapan segitiga restitusi itu nanti pasti bisa. Oh selesai Pak, sudah selesai. Orang dari pusat lagi. Nah itu dari pusat lagi. Bisa apa-apa, setidaknya sudah selesai. Terima kasih semuanya. Itu tadi budaya positif dari saya. Semoga bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Pun ya.
dalam kelas. Satu, siapa tadi Mas Rehan bilang apa? Duduk rapi. Belajar bagaimana? Belajar diam tidak rame. Belajar gak rame. Belajar tenang ya. Belajar tenang. Terus apa kalau di dalam kelas? Tidak membawa apa? Tidak membawa mainan. Tidak membawa jajan. Tidak membawa apa? Jajan. Terus tidak membawa apa tadi Mas Anu? Sudah duduk rapi, bertahap, belajar tenang, tidak membawa jajan, sudah jajan atau makanan, terus tidak membawa mainan. Siapa tadi yang mainan? Tidak membawa mainan, terus apa lagi? Nah, kalau tidak boleh kotor berarti apa? Menjaga kebersihan katanya Mas Gibran, menjaga kebersihan. Pintar. Mas Rehan, menjaga kebersihan. Apa lagi masih ada apa enggak? Ya, jadi tidak boleh bicara atau tidak boleh berisik. Pintar ya. Tidak bicara sendiri. Tidak berisik ya. Yang punya biarin. Apalagi yang masih punya? Ya, siapa lagi? Apa itu? Jadi diapain? Oh, dikunci. Oh iya, tidak berisik berarti dikunci. Oke, sip. Wes Noel, jadi dikunci ya. Tidak berisik atau dikunci ya. Dikunci. Sudah cukup? Apa lagi? Sudah cukup? Nah, ini keyakinan kelas kita. Berarti harus dipatuhi. Betul napa-napa butuh sabun. Yuk yang pertama. Halo, Mas Java. Ayo dimandiin ya dengan kelas. Ayo Pak Pinter ya dengan kelas ya. Ini apa? Berita filtrasi. Untuk apa ini? Untuk main ya? Kenapa itu dibawa? Ayo. Kenapa dibawa? Kan kalau saat baris tidak boleh bawa main. Nah, ini salah dulu tidak apa-apa. Tidak semua anak bisa sempurna ya. Hari ini sebentar, tidak apa-apa. Hari ini dimaafkan sama Bunga, tapi lain-lain tidak boleh dibawa. Kenapa? Karena apa? Iya. Alasannya apa tadi ini dibawa? Itu apa? Mainan, ya. Jadi nggak usah dibawa lagi ya. Jangan lupa peraturannya, keyakinan kelasnya nggak boleh bawa mainan saat baris di depan, saat kegiatan pembiasaan berbaris nggak boleh dibawa. Oke, ya sudah. Ini nanti kalau nggak boleh berarti ditaruh di mana? Ditaruh di tas dulu. Buat mainannya kapan? Aku nak istirahat, nanti saat istirahat boleh dibawa. Sekarang tasnya bawa ke sini. Tasnya Java mana? Tasnya Mas Java. Tasnya dulu aja bawa sini. Nanti baru buat main. Oke? Janji? Promise?